Sebelum membahas lebih jauh mengenai materi statistika, perlu kita ketahui lebih dahulu perbedaan antara statistika dan statistik. Nah, statistika itu merupakan ilmunya, sedangkan statistik itu merupakan datanya. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian data, jenis data, dan cara memperoleh data. Pertama, data. Nah, apa sih itu data? Data itu merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Atau lebih simpelnya, data merupakan pemerolehan informasi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis data. Nah, jenis-jenis data ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis data berdasarkan sifatnya, yang kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kualitatif merupakan data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan secara verbal atau lisan atau kata. Contohnya, tingkat pengangguran meningkat tajam selama masa pandemi. Sementara, data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka. Contohnya, jumlah korban yang meninggal akibat COVID-19 di Parepare sebanyak 123 jiwa. Nah, data kuantitatif ini terbagi menjadi 2, yaitu data diskrit atau data yang diperoleh berdasarkan hasil hitungan, dan data kontinu, yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Jenis data selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yang kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung. Contohnya, data pemasukan beras di gudang penyimpanan Bulog. Nah, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui perantara atau tidak dilakukan secara langsung. Contohnya, data kenaikan nilai rupiah terhadap mata uang asing dari BEJ. Jenis data yang terakhir yaitu jenis data berdasarkan sumbernya, yang terbagi atas 2, yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal merupakan data yang diperoleh dari luar aktivitas organisasi suatu badan. Contoh, data tingkat kepuasan konsumen terhadap barang produksi menjadi tolak ukur dalam mengembangkan daerah pemasaran. Sedangkan data internal merupakan data yang diperoleh dari dalam aktivitas organisasi suatu badan. Contohnya, hasil produksi pabrik roti Jordan. Selanjutnya, cara memperoleh data. Nah, cara memperoleh data ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengamatan atau observasi, yang merupakan cara memperoleh data secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Yang kedua yaitu penggunaan kuesioner atau angket, yang merupakan cara memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan atau isian terhadap apa yang diteliti. Yang ketiga, wawancara atau interview, yang merupakan cara memperoleh data secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada objek atau perantara yang mengetahui objek yang diteliti. Yang keempat yaitu studi pustaka, yang merupakan cara mengumpulkan data berdasarkan informasi dari buku, literatur, catatan, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Yang terakhir yaitu studi dokumen, yang merupakan cara mengumpulkan data melalui analisis dokumen-dokumen yang sehubungan dengan masalah yang diteliti. Materi selanjutnya yaitu tabel, diagram, dan distribusi frekuensi. Pertama, kita akan membahas mengenai tabel. Nah, apa itu tabel? Tabel merupakan kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Adapun jenis-jenis tabel itu terbagi atas 3. Yang pertama, tabel satu arah, yang merupakan tabel yang terdiri dari satu karakteristik.
Contohnya, jumlah penjualan menurut jenis barang. Yang kedua yaitu tabel dua arah, yang merupakan tabel yang terdiri dari dua karakteristik. Contohnya, jumlah mahasiswa UNM menurut tingkat dan jurusan tahun 2021. Yang terakhir yaitu tabel tiga arah, yang merupakan data yang terdiri dari tiga karakteristik. Contoh, jumlah karyawan perusahaan ABC menurut bagian kerja, jenis kelamin, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram. Diagram merupakan gambar yang menggunakan garis dan simbol dalam menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu sistem. Nah, adapun jenis-jenis diagram itu terbagi atas 6. Yang pertama, diagram lingkaran, yang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk bundar atau lingkaran. Yang kedua yaitu diagram garis, yang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data berdasarkan frekuensinya antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu diagram batang, yang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk bar atau persegi panjang. Yang keempat yaitu diagram peta, yang merupakan diagram yang disajikan berdasarkan tempat kejadian. Yang kelima yaitu diagram pencar, yang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk sumbu koordinat dan berupa titik-titik yang terpencar. Yang terakhir yaitu diagram lambang, yang merupakan diagram yang disajikan dalam bentuk simbol pada setiap datanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan data yang dimulai dari satuan terkecil ke terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Adapun jenis-jenisnya yaitu dibagi atas dua. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa, yang merupakan distribusi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi numerik dan distribusi peristiwa atau kategori. Distribusi numerik merupakan distribusi yang menyatukan kelas-kelasnya dalam bentuk angka, sedangkan distribusi peristiwa atau kategori merupakan distribusi yang mengelompokkan datanya dalam bentuk kata. Selanjutnya itu distribusi frekuensi relatif, yang merupakan distribusi yang berisikan nilai-nilai antara frekuensi dan jumlah pengamatan. Adapun bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama, batas kelas, yang merupakan nilai yang membatasi antara satu kelas dengan kelas lainnya. Yang kedua yaitu tepi kelas, yang merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara satu kelas dengan kelas lainnya. Yang ketiga yaitu titik tengah kelas, yang merupakan nilai data yang terletak di tengah suatu kelas. Yang keempat yaitu interval kelas, yang merupakan selang yang memisahkan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Yang kelima yaitu panjang interval, yang merupakan jarak antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Yang terakhir yaitu frekuensi kelas, yang merupakan banyaknya data yang termasuk dalam kelas tertentu dari data acak. Materi selanjutnya yaitu mean, median, dan modus pada data tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Pertama, kita akan membahas mengenai mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Adapun rumus data kelompok mean dapat dilihat pada layar handphone atau laptop masing-masing, yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali N. Atau dapat disebutkan nilai rata-rata atau mean sama dengan nilai data ke I dikali banyaknya data. Sedangkan rumus pada data kelompok mean dapat pula dilihat pada layar
handphone atau laptop masing-masing, yaitu X bar sama dengan XI dikali FI ditambah X2 dikali F2 hingga ditambah XN dikali Fn per F1 ditambah F2 hingga ditambah Fn. Atau dapat disebutkan nilai rata-rata sama dengan nilai data ke-1 dikali frekuensi ke-1 ditambah nilai data kedua dikali frekuensi kedua hingga nilai data ke N dikali frekuensi ke N per frekuensi ke-1 ditambah frekuensi kedua ditambah hingga frekuensi ke N. Selanjutnya yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari suatu kelompok data. Adapun rumus-rumusnya dapat kita lihat pada layar laptop atau handphone masing-masing, yaitu pada rumus data tunggal terbagi atas dua, yaitu data ganjil dan data genap. Rumus pada data ganjil yaitu ME sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 per 2, atau dapat disebutkan median sama dengan nilai data dikali jumlah data ditambah 1 per 2. Sedangkan rumus pada data genap yaitu ME sama dengan 1 per 2 dikali X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1, atau dapat disebutkan median sama dengan 1 per 2 nilai data dikali jumlah data per 2 ditambah nilai data dikali jumlah data per 2 ditambah 1. Sedangkan rumus data kelompok yaitu ME sama dengan X II ditambah N per 2 dikurang FKII per FI dikali P, atau dapat disebutkan median sama dengan batas bawah median ditambah jumlah data per 2 dikurang frekuensi kumulatif data di bawah kelas median per frekuensi data pada kelas median dikali panjang interval kelas. Selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dari suatu kelompok data. Pada data tunggal, modus kita hanya perlu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar dan dapat dilihat nilai yang paling sering muncul pada data tersebut. Sedangkan pada data kelompok, rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali P, atau dapat disebutkan modus data kelompok sama dengan batas bawah kelas modus data kelompok ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus per selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus dikali panjang kelas. Materi selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan statistik inferensial. Pertama, kita akan membahas mengenai populasi. Populasi merupakan semua unit yang menjadi objek penelitian. Adapun jenis populasi berdasarkan sifatnya yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen yaitu merupakan populasi yang memiliki sifat unsur yang sama, sedangkan populasi heterogen yaitu populasi yang memiliki sifat unsur yang bervariasi. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan perwakilan dari populasi. Adapun jenis-jenis sampel yang terbagi atas dua yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pertama, kita akan membahas mengenai probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara random atau acak dengan peluang yang sama, di mana probability sampling ini terbagi
atas beberapa. Yang pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan probabilitas semua anggota populasi. Yang kedua yaitu sampling acak sistematis atau systematic random sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel yang melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematika tertentu. Yang ketiga yaitu sampling stratifikasi atau stratified sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak setiap stratum dan menggabungkan untuk menaksir parameter populasi. Selanjutnya yaitu sampling rumpun, yaitu cluster sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok kewilayahan yang kemudian memilih wakil dari setiap kelompok. Yang kelima yaitu sampling bertahap atau multistage sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel yang melibatkan kombinasi dua atau lebih teknik pengambilan sampel. Yang keenam yaitu sampling proportional ukuran sampling, yaitu probability proportional to size sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel secara proporsional dengan ukuran total populasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis yang kedua yaitu non-probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel secara berurutan tapi tidak dengan peluang yang sama. Di mana non-probability sampling ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, sampling kuota atau quota sampling, yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan standar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu sampling kebetulan atau accidental sampling, yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yang dianggap cocok dijadikan sebagai sumber data. Yang ketiga yaitu sampling proporsive atau proporsive or judgmental sampling, yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan tujuan studi. Yang keempat yaitu sampling sukarela atau voluntary sampling, yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan kerelaan dalam partisipasi penelitian. Yang terakhir yaitu sampling snowball atau snowball sampling, yang merupakan pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Materi selanjutnya itu statistik inferensial, yang merupakan proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari sampel yang tersedia. Adapun jenis-jenis statistik inferensial yaitu parametrik dan non-parametrik. Parametrik yang merupakan jenis statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi, sedangkan non-parametrik merupakan jenis statistik inferensial yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Setelah tadi penyampaian materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.